Hello everyone, welcome to my YouTube channel. BBNI, saya pernah membahas BBNI. Kalau di chart saya sudah ada analisa seperti ini, berarti memang sebelumnya sudah membahas tentang emiten yang ada ya. Oke. Di BBNI ini fasenya masih bullish ya. Jadi di sini saya sampaikan kalau memang ada, saya berikan satu tag di sini bullish ya, memang masih bullish dia. Nah ini, nah perlu dilihat teman-teman, kalau tidak memang beberapa analisa saya mengatakan bahwa misalnya seperti yang di sini ya, ini expected saya dia turun dulu baru kemudian naik ya, turun dulu baru kemudian naik setelahnya. Tapi nyatanya ternyata saham ini dia turunnya malah yang ketika berada di atas ini. Nah, dia naik. Nah, dia turunnya dari di sini. Jadi memang waktu itu kan analisanya seperti ini. Saya harapnya dia turun di sini, kemudian dia turun, setelah itu naik ya. Nah, ternyata kan enggak. Justru naik dulu, naik lagi, kemudian baru turun di harga ini. Jadi mungkin mengikuti seperti ini. Setelah itu baru continue higher. Ya, continue higher ya harus break daripada, kalaupun turun waktu itu continue harinya di sini dia harus break daripada previous high-nya ternyata, dan di sini pun juga sama, dia previous higher-nya sama, break dari harga tertingginya. Minimum target di 8.125 tercapai di sini. Oke. Kemudian higher high ini yang tercapai ini, saya pakai ini aja. Higher high-nya ini juga diimbangi dengan tidak diimbangi dengan kenaikan di RSI. Jadi ada satu kemungkinan, ada satu fase kemungkinan bahwa dia akan jatuh seperti ini. Dia akan jatuh lagi di sini. Hanya masalahnya apakah nanti dia di sini langsung jatuh ataukah masih terus naik kemudian jatuh lagi terus naik lagi. Jadi seperti ini tipenya. Nah, ini saya menginginkan jatuh, ternyata harga terus tinggi. Sama, apakah saja juga di sini menginginkan jatuh, apakah nanti juga akan semakin tinggi, naik lagi seperti ini, dia naik ya kan, kemudian baru jatuh. Ini baru jatuh kan, seperti yang saya inginkan waktu itu. Nah kemudian lanjut high lagi. Nah ini di sini dia lanjut high. Jadi itu ya, nanti mengikuti yang ini high-nya ini. Jadi memang fase-fase ini ada di Elliott. Sekali lagi fasenya ini ada di Elliott. Jadi ketika saya memberikan satu analisa berkaitan dengan sebagai contoh ini loh, setelah harga sebagai contoh ya, ini loh ketika harga sudah naik gini, nanti akan ada fase seperti ini 1, 2, 3. Nah, atau fasenya ini nanti setelah naik nanti fasenya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, lalu naik lagi 1, 2, 3, baru nanti turun lagi 5 lagi. Nah seperti ini ya, dan tidak bisa break daripada ini previous low, kemudian baru akan naik lah. Contoh ini itu ada di contoh seperti ini dan seperti ini ada di Elliott. Jadi bukan hanya asal mengarang saja ya, bukan hanya asal mengarang bahwa ini akan seperti ini enggak, tapi memang itu adalah hukum baku atau rule baku dari Elliott. Di Elliott semuanya ada seperti ini, tipe-tipe seperti ini ada semua di Elliott. Ini adalah tipe zigzagnya, dia seperti ini 535 ya. Jadi ketika saya mengingat waktu itu adalah dari harga ini dia naik kemudian turun naik lagi ya, ini memang ada di Elliott seperti itu. Walaupun kenyataannya dia lebih tinggi dulu baru turun baru naik lagi ya, karena memang ada di Elliott-nya seperti itu gitu loh. Aturan Elliott-nya ada seperti itu. Oke. Jadi itu adalah, jadi bukan hanya asal membuat satu analisa, tetapi memang ada di analisa itu memang ada di Elliott wave-nya ya. Nah sekarang berkaitan dengan ini,
Ini sudah sampai di area 8100, minimum target tercapai. Apakah ini bisa jatuh? Sangat memungkinkan sekali ini bisa jatuh, bahkan lebih dalam seperti ini. Ya, bahkan lebih dalam seperti ini. Nah, di sini pun rule ini pun juga ada. Kejatuhannya cukup dalam ini pun juga terjadi atau ada di rule di Elliott Wave pun ada. Jadi tidak hanya asal analisa yang ngawur, tidak, tapi memang sudah berdasarkan aturan baku yang ada di Elliott Wave. Kita tinggal menghitung di sini berapa wave, ya, kemudian setelahnya akan terjadi berapa wave lagi, kan seperti itu. Nah, kemudian sebagai contoh di sini, ya, sebagai contoh di sini. Ini contohnya, sebagai contoh ini adalah katakanlah ini adalah 3 wave. Ya, 3 wave. 3 wave itu tidak boleh lebih dari 161. Itu tidak boleh lebih dari 161. Ya kan? Nah, price-nya yang di sini kan dia tidak bisa lebih dari 161 toh. Ini areanya kan di sini. Nah, 161 kan di atas. Berarti ini 3 wave dan selesai. Ya. Setelah price masuk di minimum target di Fibo 100, dia akan ada reaksi. Selama tidak bisa break di atas ini, berarti ini 3 wave selesai. 1 2 3. Hitungnya 1 2 3 selesai dia. Dia 3 wave. Setelah 3 wave, itu pasti akan ada 3 lagi. Pasti akan ada 3 lagi. Karena di Elliott-nya seperti itu. 1 2 3. Pasti akan ada 3 lagi. Ya. Oke. Nah. Oke. Setelah ini 3 jadi, oke. Setelah ini 3 jadi, maka nextnya ini pun juga harus 3 dan tidak akan pernah bisa break dari 161. Ini 161 karena ini 3. Nah, setelah 3 ini akan jadi 5. Ini bisa 3, ini bisa 5. Terakhir ini bisa 3, 1 2 3. Ini bisa 5. Pakai ini aja. Di sini bisa 5 loh. 1 2 3 4 5. Jadi gitu. Jadi di sini bisa 5. Kalau ini 5 impuls panjang udah. Ya, ini bisa 5. Ini pun juga bisa 3. Kalau 5 sih berarti ini adalah flat. Kalau 5, kalau 3 ini adalah WXY. Targetnya di 9.475. Ini adalah minimum target di wave 3-nya. Sorry, di WXY-nya di situ. Jadi kalau apa kecil. Jadi di sini ini bisa WXY mana? Ini. W X Y. Dia harus berada di minimum target di 9475. Tidak boleh lebih dari 11.300. Ini kalau WXY. Tapi kalau ini 5 impuls, ini harus sini loh. 3 ini harus di sini. Aturan seperti ini adalah aturan baku yang ada di Elliott Wave. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa price itu harus seperti ini, seperti itu, ini berdasarkan perhitungan secara Elliott-nya seperti itu.
Ya, hitungan Elliotnya seperti itu. Hanya memang kita tidak tahu dia akan setinggi apa. Kita memang sebenarnya tidak pernah tahu harga setinggi apa, karena memang kita bukan yang menentukan harga. Yang menentukan harga adalah sekali lagi big player. Kita hanya menghitung berdasarkan perhitungannya. Nah, perhitungannya kebetulan saya pakai adalah Elliott wave. Elliott wave-nya seperti ini loh, jadinya seperti ini gitu. Jadi reasonnya ini naik karena apa? Ini juga karena reason dari Elliott wave. Berarti nantinya targeting area, ya, kalau ini adalah 3 itu ketiga, kalau ini 3 maka fase ini 1, 2, 3 ini harus sama dengan fase yang di bawah, mulai bawah tadi 1, 2, 3. Ketika di sini kita ketemu minimum target berada di area 9475 yang merupakan extended target di 127 di higher degree, maka bisa jadi next targetnya di sini adalah 9475, bukan di 9075, tapi akan extended di 9475. Nah, pertanyaannya sekarang, extendednya ini akan break di harga 161 atau tidak? Saya justru lebih senang kalau dia break 161, Vivo 161 di harga ini, di harga 10.300. Karena di break di 10.300 berarti dia akan jadi 5 swing ke atas pasti. Pasti akan terjadi 5 swing. Begitupun yang di sini pun saya juga expected ini kalau bisa 5 swing lah, jangan 3 aja tapi 5 swing. Kalau 5 swing maksimal nanti hasilnya, tidak hanya di 161 di 11.300 Pak, tapi akan lebih tinggi, pasti akan lebih tinggi dari, bahkan bisa sampai ke 12.400. Ini kalau perhitungan secara Elliotnya seperti itu. Oke. Jadi itu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini. Sekali lagi, saya tidak meniru dari analisa orang lain dalam memberikan satu analisa, entah itu buying or selling, ya, lepas atau beli di beberapa saham yang saya berikan forecastnya. Ini berdasarkan perhitungan secara Elliott wave. Sekali lagi berdasarkan secara Elliott wave, ya. Dan setiap analis memiliki satu analisa yang tentunya kadang berbeda dengan yang lain, ya. Nah, menurut saya inilah perhitungan yang bisa diterima secara Elliott. Jadi ini adalah perhitungan yang bisa diterima secara Elliottnya seperti ini, gitu. Ya, perhitungannya seperti ini, seperti yang bisa diterima secara hukum Elliott wave. Kebetulan di sini saya pakai Elliott wave 3711 swing. Ya, Elliott yang saya pakai adalah 3711 swing, gitu. Nah, berdasarkan perhitungan 3711 swing inilah yang saya dapat. Perhitungannya seperti ini, ya. Jadi ketika sudah sampai di sini alternatifnya itu ada, alternatifnya ada. Apakah di sini sudah selesai di 3? Kalau kita menghitung selesai atau tidak secara perhitungan WXY ini selesai, karena sudah sampai di target minimum di 8.200. Ini selesai, ya. Tapi kalau secara higher degree, ya, saya higher degree-nya hitung dari bawah sampai sini mudah ini selesai sudah, karena sudah sampai di area ini 8.200. Namun biasanya memang higher degree dan lower degree ini seirama, rata-rata 95% sama. Nah, ketika lower degree-nya berada di area ini, biasanya higher degree pun juga akan sampai di area ini. Karena di lower degree ini adalah Vibo 100-nya ada di sini 9.475. Nah, kebetulan di higher degree ini baru sampai di area extended ke 127, Vibo 127, dan masih di bawah Vibo 161.
1. Oke, itu teman-teman sedikit reasonnya atau alasan kenapa ini menjadi seperti ini, terus itu menjadi seperti itu. Dan dari sini pun bisa loh ini langsung jatuh seperti ini, tidak ada masalah. 3 swing low lagi, it doesn't matter. Karena ini adalah secara garis besar, maka nanti akan ada 3 lagi higher degree. Bisa, sangat bisa sekali ini jatuh dari sini, akan jatuh seperti itu ya. Jadi alternatifnya ada. Nah, kejatuhan ini pun ini juga ada di Elliott. Setelah 3 nanti akan kemana lagi, ini ada di Elliott. Di perhitungan Elliott wave ada. Karena melihatnya ini masih dalam zona korektif. Zona korektif ini adalah zona flat, zona yang paling sulit untuk bisa dibaca arahnya. Berbeda kalau dia dalam zona bullish atau zona impuls gitu. Nah, sedangkan di zona korektif inilah kesempatan untuk bisa buy saham. Beberapa saham itu sebetulnya ada di zona korektif. Ketika zona korektif terbentuk, maka disitulah kesempatannya untuk opsi buy. Karena setelah zona korektif terjadi, ya, zona korektif itu batasnya itu ada yang hanya sampai 161, bahkan ada yang extended. Dengan catatan extended itu harus terjadi divergen. Nah, kalau hanya sampai 161 dia tidak perlu divergen, tapi kalau ada divergen dia bisa extended ke contoh seperti ini, dia break di sini seperti ini, turun baru naik lagi. Nah, ini harus divergen seperti ini, terjadi divergen dan harus di atas Fibo 161. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang BBNI menggunakan time frame 4 jam. Apa yang bisa saya sampaikan, sekali lagi apabila teman-teman ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number ini 0859 1097 1932 13 nomor. Apabila ada ingin kerjasama berkaitan dengan analisa dan lain sebagainya, disilakan untuk bisa menyampaikan via WhatsApp ini, oke? Atau bisa komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah subscribe di YouTube channel saya. Bagi yang belum, jangan lupa diklik untuk tombol subscribe-nya. Bye bye, have a nice day.